Hai semua, kali ini aku akan buat rica-rica ayam karena beberapa hari yang lalu tuh suami pengen banget rica-rica ayam dan sekarang aku lagi siapin bahan-bahannya. Buat bawang merahnya kalian jangan salfok ya, karena memang aku tuh nggak suka banget kupas bawang merah. Dia tuh terlalu banyak lapisannya, jadi aku tuh bingung dan nggak bisa rapih gitu. Lanjut, tadi pagi aku beli bawang. Aku beli daun kemangi dan juga tomat. Ayamnya juga baru aku beli tadi pagi. Dan di sini aku pakai cuman setengah kilo ayam, harganya tuh 20.000. Untuk kemanginya cuman satu ikat, harganya 1.000. Dan untuk tomatnya ini aku nggak pakai, cuman karena aku nggak punya, jadi buat stok di kulkas aja. Untuk tomatnya tadi satu plastik sekitar 5.000. Mungkin untuk daun kemangi ini aku juga nggak pakai semua, jadi cuman setengah aja. Menurutku itu udah cukup dan udah banyak. Dan ternyata aku tuh lupa banget kalau aku nggak punya kemiri. Akhirnya masak rica-ricanya nggak pakai kemiri ya. Daripada aku harus keluar lagi buat beli, jadi lebih baik aku lanjut aja. Di sini aku cuci dulu bahan-bahan yang udah aku siapin. Ada serai, ada kunyit, aku juga pakai jahe sedikit, ada bawang merah, bawang putih, terus juga ada daun salam. Aku pakai daun salam. Dan daun jeruk sebenarnya juga harus pakai, cuman karena punya aku itu habis, ada sisa yang kecil banget, jadi tetap aku pakai aja deh. Aku juga minta maaf karena di sini kualitas videonya itu kurang banget malah. Karena aku tuh sadar dapurku tuh kecil dan terlalu tinggi, dia tuh tertutup banget, jadi nggak ada cahaya. Dan bagiku tuh memang pencahayaannya itu kurang, tapi karena aku lagi rajin, jadi tetap aku pakai aja lah ya videonya. Dan untuk beberapa hari yang lalu juga aku sempat tanya sama yang sering banget buat video-video daily vlog gitulah ya. Dan caranya mereka buat video bisa ganti angle begitu banyak, terus bisa videonya tuh bisa kelihatan bagus gitu. Itu gimana caranya? Ternyata memang susah ya. Harus pindah-pindahin kamera, harus tahu pencahayaannya yang bagus di mana, dan juga nanti ketika ngedit harus dipotong-potong. Kita harus tahu angle mana yang mau kita pakai. Itu ternyata susah banget ya. Di sini aku juga cuman lagi belajar, jadi kalau memang jelek bisa di skip aja lah ya. Lanjut, di sini aku udah selesai buat rebus ayamnya dan aku mau potong-potong dulu bahan-bahannya karena di sini aku pakai chopper bukan pakai blender. Karena chopper itu nggak bisa halus ya, jadi aku bantu dia buat potongin kecil-kecil. Buat kalian jangan tanya ya, aku pakai bawang merah berapa, bawang putih berapa, karena semua itu hukumnya kira-kira. Jadi semuanya aku pakai perkiraan aja. Jadi kalau menurutku cukup ya aku lanjutin aja, aku pakai segitu. Aku juga nggak hafal di sini bawang merah berapa, bawang putih berapa, pakai cabenya juga berapa, itu aku nggak hafal. Yang penting pedes lah ya, rica-rica kan pasti pedas. Karena udah selesai aku potong-potong, jadi sekarang aku mau masukin dulu ke choppernya. Pakai tangan aja lah ya, daripada telenanya aku angkat nanti takutnya jatuh-jatuh, jadi lebih baik pakai tangan aja. Dan aku lanjut buat potong cabai merah besar buat tambahan biar kelihatan sedikit merah gitu. Dan aku juga nggak hafal juga ini pakai cabai rawitnya berapa. Dan di sini juga aku akan kasih minyak, bukan air sih. Kalau aku sih biasanya kalau chopper atau blender gitu lebih baik pakai minyak aja. Dan jangan kaget juga, di sini minyaknya belum aku pindahin ke botol, jadi masih dari plastiknya langsung.
Sebenarnya aku tuh deg-degan banget karena takut BBL bangun. Kan kalian tahu ya, chopper itu pasti berisik. Jadi aku takut banget kalau BBL itu keganggu, tapi ternyata enggak. Puji Tuhannya dia tetap tidur dengan nyenyak. Jadi dia nggak bangun dan nggak ganggu mamanya buat masak. Karena susah banget masak sambil jaga anak. Kalau ditinggal dia main sendiri itu takut dia pegang yang aneh-aneh, tapi kalau dia ikut di dapur takut ganggu kita masak. Jadi lebih baik dia istirahat aja. Dan di sini aku tadi ratakan dulu supaya dia halus. Setelah halus, aku mau masukkan ke wajan yang udah aku siapin. Tapi nggak aku tambahin minyak karena tadi ketika chopper aku udah pakai minyak ya. Jadi itu udah cukup. Dan sekarang aku mau namanya gongso di gongso. Kalau orang Jawa tuh di gongso gitu, biar bumbunya tanek, apa sih ya, kayak gitulah maksudnya ya. Dan juga di situ di sebelah ada tahu yang udah aku potong kecil-kecil, udah aku goreng juga setengah mateng. Jadi nanti mau aku campur ke rica-ricanya. Aku juga tambahin serai yang udah aku geprek sama daun salam satu dan juga daun jeruk kecil banget satu. Di sini aku tambahin ada ladaku, ada masako, sebut merek, ada penyedap gitu. Penyedap aku juga pakai garam, gula, dan semua sesuai takaran secukupnya. Oke, setelah bumbunya menurutku udah mateng dan merata, aku masukkan ayamnya. Aku aduk-aduk supaya bumbunya bisa meresap gitu ke ayamnya. Dan aku juga masukkan tahunya supaya sama-sama meresap. Lanjut nanti juga aku akan tambahkan air secukupnya. Di sini aku setiap masak selalu pakai air isi ulang ya, beda dengan air minum. Kalau air minum aku biasanya pakai merek Cheers. Setelah itu mungkin cuman menunggu airnya sedikit menyusut, lalu koreksi rasa aja. Dan di sini menurutku udah cukup rasanya, jadi aku nggak tambahin bahan-bahan lainnya. Dan selanjutnya paling cuman tambah kemangi doang buat terakhirnya. Karena kalau kemangi di awal takutnya terlalu layu, jadi kemangi itu seharusnya memang ada di akhir. Nah ini balik ke kenyataan, setelah masak pasti banyak banget barang-barang atau peralatan dapur kotor gitu yang perlu dicuci. Oke, temenin aku ya buat nyuci mangkok atau sendok-sendok atau piring-piring yang tadi aku pakai buat masak. Kalau kalian lagi masak apa nih? Menu buat sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Kalau aku sih paginya aku cuman dadar telur doang, aku kasih bawang pre gitu. Buat siangnya baru aku masak rica-rica ini.
Kalau nanti malamnya aku belum ada bayangan sih. Karena paling susah itu mikirin menu masakan. Besok masak apa ya? Besok lagi masak apa ya? Itu paling susah banget. Kadang kalau tanya suami tuh, suami jawabnya bebas, terserah. Nah itu yang paling bikin pusing sebenarnya. Jadi aku tuh sering banget lihat menu masakan di YouTube, atau aku juga paling sering itu lihatnya di Instagram. Karena banyak banget gambar-gambar yang bisa bisa bikin aku kepengen gitu. Jadi aku lihat menu apa dan aku juga lihat resepnya. Jadi aku coba-coba. Sebenarnya dulu aku juga nggak bisa masak, tapi setelah menikah aku belajar sedikit-sedikit lah ya. Sampai sekarang kalau suami lagi minta masakan apa gitu, aku udah bisa kira-kira aku bisa masak atau enggak gitu. Jadi benar kata orang, di dunia ini tuh nggak ada yang nggak bisa. Semuanya itu bisa, yang penting kita mau berusaha, kita mau mencoba, dan kita nggak putus asa aja. Sebenarnya ini sudah di penghujung video ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku sampai sekarang, sampai selesai cuci piringnya juga. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia nontonin video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga yang udah selalu support aku, yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat nontonin video aku selanjutnya ya. Bye.